Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan, terutama adalah nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa jamaah sekalian, tradisi kaum santri sebelum kita membaca kitab klasik, kitab kuning, kitabnya para ulama, marilah kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita niatkan, matur nuwun, jazakumullah khairan. Kita niatkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan keberkahan pada umur, pada amal, pada keluarga dan harta yang telah Allah anugerahkan. Semoga Allah taala menjaga diri kita dan keluarga kita dari segala bencana, dari segala bala, menyelamatkan kita semua dari segala musibah. Yang sakit semoga Allah taala segera berikan kesembuhan yang ajil, yang segera dan kamil, sempurna. Yang memiliki hajat yang baik dan belum tercapai semoga dimudahkan untuk menggapainya dan diberikan keberkahan di dalamnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa musannifi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi wa masyayikhina wa usulina wa furu'ina wa kulli man haqqun alaina syai'udillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman jayidan walhiqna bis salihin. Rabbana na'udzubika min afatil imani bil isyan wa na'udzubika min afatil ilmi bin nisyan. Rabbana zidna ilman wanfa'na ilman wa wafiqna ilman waj'alna minasy syakirin wa la taj'alna minal kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita lanjutkan. Terakhir kita membaca sampai dengan ayat yang ke-40 ya dari surat Al-Baqarah. Wa iyaya farhabun, gitu ya. Jadi pada ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan tiga perintah kepada Bani Israel. Jadi 3 perintah Allah berikan pada ayat yang lalu. Yang pertama agar mereka mengingat nikmat Allah. Ya, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Yang kedua agar mereka menepati perjanjian. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Dan yang ketiga wa iyaya farhabun, agar mereka hanya takut kepada Allah. Jadi itu 3 perintah yang Allah berikan kepada Bani Israel pada ayat yang ke-40. Sekarang kita baca selanjutnya. Wa qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Wa aminu, dan berimanlah kalian kepada apa? Bima anzaltu, kepada apa yang aku turunkan, musaddiqan, sebagai hal yang membenarkan, lima ma'akum,
atas apa yang telah diturunkan kepada diri kalian. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang pertama atau kelompok pertama yang kufur atau kafir terhadapnya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian tashtaru ishtaro yashtari, ya, janganlah kalian memperjualbelikan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Wa iyaya fattaqun, dan hendaklah kalian takut kepadaku. Gitu ya. Jadi berimanlah kalian kepada apa yang aku turunkan, dan itu membenarkan apa yang telah turun pada diri kalian. Jangan menjadi orang yang pertama kali kufur ya terhadapnya. Jangan memperjualbelikan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, dan hendaknya kalian hanya takut atau bertakwa kepadaku. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa aminu bima anzaltu minal Qur'an. Kata Syekh Nawawi, ketika Allah berfirman, dan berimanlah kalian terhadap apa yang aku turunkan, maknanya adalah Al-Qur'an. Jadi Allah memberikan perintah yang lain, perintah selanjutnya kepada Bani Israel, kaum Yahudi yang ada di Madinah, agar mereka beriman kepada Al-Qur'an. Musaddiqan ay muwafiqan bit tauhid wa sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'dis syara'i. Al-Qur'an itu turun adalah untuk membenarkan. Apa yang dibenarkan Al-Qur'an? Kata Syekh Nawawi, muwafiqan bit tauhid. Yang pertama, isi Al-Qur'an berupa tauhid, itu cocok dengan nilai-nilai tauhid yang ada pada kitab Taurat. Ya. Jadi di dalam Taurat sendiri pun ajaran Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu terdapat ajaran tentang tauhidullah. Karena pada hakikatnya semua nabi itu adalah muslim. Ya, dan mereka muwahhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an disebutkan tentang sifat Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi sifat Nabi disebut di dalam Al-Quran, dan di dalam Taurat pun disebutkan sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ba'dis syara'i, dan tentang sebagian hukum syariat. Di dalam Al-Quran ada hukum syariat. Apa hukumnya seorang yang berzina? Apa hukumnya orang yang minum khamar? Apa hukumnya orang yang bersaksi palsu? Di dalam Taurat juga terdapat hukum demikian. Dalam Taurat kalau orang berzina hukumnya rajam. Nah, jadi Al-Quran cocok dengan sebagian syariat yang ada pada Taurat, cocok dengan penyebutan sifat tentang Nabi Muhammad SAW, dan cocok tentang tauhidullah. Lima ma'akum minat Taurah. Wala takunu awwala kafirin bih, ay bil Quran minal yahud. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah wa fiha Quraidzatu wan Nadhiru fakafaru bihi sallallahu alaihi wasallam. Thumma tataba'at sairul yahudi ala dzalikal kufri. Lalu kata Allah kepada orang Yahudi di sini artinya, dan janganlah kalian menjadi kelompok pertama yang ingkar kepada Nabi atau kepada Al-Qur'an. Karena kelompok Yahudi itu banyak. Ya, ketika Nabi kita sampai di Madinah, kata Syekh Nawawi, di sana sudah ada Bani Quraidah dan Bani Nadhir. Ya, ada Bani Quraidah, ada Bani Nadhir. Jadi interaksi pertama Nabi dengan Bani Quraidah dan Bani Nadhir. Nanti ada lagi Bani Qainuqa, orang-orang Yahudi. Lalu mereka berkumpul di Khaybar, itu di ujung nanti. Nah, tapi ketika turun ayat ini, interaksi ayat ini adalah antara Nabi ya dengan Bani Nadhir dan Bani Quraidah.
Allah mencela mereka, jangan sampai kalian, wahai Bani Nadhir, wahai Bani Quraidah, menjadi kelompok Yahudi pertama yang ingkar kepada Nabi. Karena kalau itu terjadi, summa tataba'at sairul yahud ala dzalikal kufri. Nanti kelompok Yahudi lain akan ikut kufur juga. Gara-gara mereka. Wa yuqalu la takunu awwala man jahada ma'al ma'rifah. Maka seolah-olah dikatakan, wahai orang-orang Yahudi, janganlah kamu menjadi kelompok pertama yang mengingkari Nabi, padahal kamu punya pengetahuan tentang Nabi. Ya. Al-juhud ma'al ma'rifah asyaddu minal juhdi ma'al jahli. Orang yang ingkar padahal dia diberi pengetahuan, itu lebih buruk daripada orang yang ingkar karena dia tidak tahu. Maka kata Syekh Nawawi, kalau orang Quraisy mengingkari Rasul itu banyak karena ketidaktahuannya. Ya, orang Quraisy menyembah berhala, nggak pernah dengar Nabi, nggak pernah dengar Rasul, nggak pernah dengar hari kebangkitan, nggak pernah dengar ada orang di alam barzah, nggak pernah mendengar mizan, nggak pernah mendengar adanya hisab, apalagi hari kiamat. Pokoknya bagi orang Yahudi itu, orang Quraisy itu kalau sudah mati selesai urusan. Jadi begitu ada Nabi Rasul, wah, mereka nggak pernah tahu. Jadi mengingkarinya ma'al jahli, karena mereka tidak tahu. Sementara Yahudi ini sudah tahu, Nabi Rasul tahu, tapi mengingkari juga. Nah, kenapa itu? Wala tashtaru bi ayati ay bi kitmani sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thamanan qalila. Allah sebutkan di sini, janganlah kalian memperjualbelikan ayat-ayatku. Maknanya ayat di sini adalah tentang kebenaran Nabi kita, tentang sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata Syekh Nawawi dikatakan di sini sifat-sifat Nabi itu tidak disebutkan secara terperinci dan jelas memang. Jadi isyaratnya isyarat yang khafi, isyaratnya samar, halus. Nah, itu hanya bisa difahami kalau orang itu betul-betul memahami Taurat. Jadi ada ilmunya. Kayak kita lah baca Al-Quran ini, kalau kita nggak punya ilmunya ya sekedar baca saja. Isyarat-isyarat yang halus di dalam Al-Quran, tafsirannya, pemahamannya, konteksnya, itu hanya bisa difahami dengan ilmu. Allah berfirman, fal yatalattaf, ya kan? Terus supaya apa? La yus'iranna, ya kan? Supaya tidak ada yang merasakan. Zahirnya itu ayat Ashabul Kahfi disuruh diam-diam dia masuk ke kota itu, supaya orang tidak tahu kehadiran mereka, karena khawatir negeri ini masih kafir. Semakin tinggi ilmu, ternyata ya talattaf itu bersikap lemah lembut. Tinggi lagi, ternyata kalau orang itu punya kelebihan, jangan dipamerkan, biar orang itu nggak tahu kita itu punya kelebihan, tutupi kelebihan kita. Makin tinggi lagi, jangan suka unjuk kekeramatan, unjuk kesucian, udah nunduk aja. Ini isyarat yang halus sekali. Nah, di dalam Taurat itu ada Allah Subhanahu wa taala nyatakan. Kata Allah Subhanahu wa taala itu di Ulangan kalau nggak salah ya, pasal 18 ayat 18. Kata Allah Subhanahu wa taala, uqimu lahum nabiyan min wasati ikhwatihim. Uqimu lahum nabiyan min wasati ikhwatihim. Aj'alu kalami fi fammihi fayukallimuhum bikulli ma usi bihi. Allah katakan begitu dalam Taurat. And I will give them a prophet from among themselves,
and I will put my words in his mouth. Then he will speak to them whatever I give orders to say. Aku akan bangkitkan, kata Allah, dari kalangan saudara mereka seorang nabi mislaka yang seperti engkau, wahai Musa, dan akan aku letakkan firmanku di mulutnya sehingga dia akan menyampaikan apa yang aku titipkan di mulutnya tadi kepada kaumnya. Dulu saudara sekalian, saya teringat dialognya antara Syekh Ahmad Deedat rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Nggak tahu berapa puluh ribu orang masuk Islam gara-gara beliau. Beliau adalah seorang kristolog, seorang pakar teologi Kristen, hafal Injil dalam 21 bahasa, apalagi Quran. Quran udah lewat udah. Injil dia hafalkan dalam 21 bahasa. Suatu ketika terjadi sebuah diskusi antara Syekh Ahmad Deedat dengan seorang domine. Domine itu kalau orang kita sebut pendeta dari gereja reformasi Belanda di Transvaal di Afrika Selatan. Namanya Van Heerden. Domine Van Heerden. Jadi ketika itu Syekh Ahmad Deedat ceramah tentang Maulid Nabi SAW. Dia ceramah tentang Maulid Nabi. Wah, luar biasa antusias masyarakat Islam di Afrika Selatan ketika itu. Di seberangnya Van Heerden sedang ceramah tentang keajaiban Yesus, Nabi Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam. Dan dia mengatakan bahwa di dalam Bible itu sudah terdapat semua ramalan, termasuk tentang munculnya Soviet, runtuhnya Soviet, perang dunia, dan lain-lain. Maka terjadilah sebuah diskusi. Kata si Ahmad Deedat, wahai Tuan Domine, apa yang dikatakan Injil Anda tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata dia, nggak ada. Kata dia apa? Nggak ada. Kata si Ahmad Deedat, bagaimana mungkin nggak ada? Bukankah ada tentang masalah Soviet, ya, ada masalah perang dunia, itu dikatakan disebut, dikutip atau disitir oleh Injil. Tapi kenapa tentang Muhammad ini kok nggak disebut? Padahal Muhammad, kata Syekh Ahmad Deedat, itu bertanggung jawab untuk membawa miliaran pengikutnya percaya dengan 3 hal. Pertama, percaya bahwa kelahiran Nabi Isa ajaib. Kedua, percaya bahwa ibunda Nabi Isa perempuan suci. Ketiga, percaya bahwa Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ini 3 peristiwa besar yang kita semua percaya, betul kan? Sebagai muslim kita percaya. Lahirnya ajaib, ibunya perempuan suci, dan beliau bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Ini Nabi kita tanggung jawab ngajarin itu ke kita. Kok nggak disebut? Kata dia, nggak ada. Maka dikutiplah tadi Ulangan pasal 18 ayat 18 dari Perjanjian Lama, dari Taurat. Dan akan aku bangkitkan seorang nabi di antara mereka yang seperti kamu, wahai Musa. Dan aku letakkan firmanku di mulutnya. Dan dia akan menyampaikan firman itu kepada kaumnya, semua yang aku perintahkan kepadanya. Siapa yang disebutkan dalam ayat ini? Kata Domine, itu Yesus. Kenapa? Satu, akan aku bangkitkan seorang nabi di antara mereka yang seperti kamu Musa. Maksudnya adalah Yesus dari Bani Israel, Musa juga dari Bani Israel. Tidak mungkin Muhammad. Itu katanya. Cuman itu doang. Kata Syekh Ahmad Deedat, enggak mungkin. Karena kalau yang demikian, maka persamaan antara Musa dengan Nabi Muhammad itu lebih banyak. Persamaan antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad jauh lebih banyak daripada persamaan antara Nabi Musa dengan Nabi Isa. Dan ketidaksamaan antara Nabi Musa dengan Nabi Isa lebih banyak. Apa kata Syekh Ahmad Deedat yang pertama? Nabi Musa kelahirannya normal. Punya bapak, punya ibu. Nabi kita punya bapak, punya ibu. Nabi Isa enggak punya bapak,
punya ibu. Berarti Nabi Isa tidak sama dengan Nabi Musa, kan gitu. Nabi Muhammad sama dengan Nabi Musa. Yang kedua, Nabi Musa meninggalnya normal. Betul? Nabi Musa disalib? Enggak. Nabi Musa dirajam? Tidak. Nabi Musa dibunuh? Enggak. Beliau meninggalnya wajar. Nabi Muhammad? Wajar, kan gitu. Yesus dalam akidah mereka disalib. Nah, berarti Nabi Musa tidak sama dengan Yesus. Nabi Musa sama dengan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Nabi Musa menikah? Menikah. Ya kan? Ketika Nabi Musa sudah menolong kedua putra Nabi Syuaib, lalu beliau bersandar di bawah sebatang pohon, Rabbi inni lima unzila ilayya min khairin fakir. Ya Allah, kata Nabi Musa, saya membutuhkan kebaikan darimu, pertolongan. Maka datang salah seorang putri Nabi Syuaib sambil malu-malu, ya kan? Wahai pemuda, ayahku ingin bertemu denganmu. Habis itu kan dinikahkan tuh dengan syarat bekerja. Nabi Musa menikah, punya istri, punya anak. Nabi Isa enggak nikah. Nabi Muhammad menikah. Berarti Nabi Musa sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Musa enggak sama dengan Nabi Isa. Yang kelima, Nabi Musa alaihissalam berperang. Betul? Nabi Muhammad berperang. Nabi Isa enggak berperang, gitu ya kan? Berarti Nabi Musa tidak sama dengan Nabi Isa. Nabi Musa sama dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Musa tidak membawa kerajaan langit, tetapi Nabi Musa memerintah di bumi. Beliau menjadi seorang hakim, menjadi seorang pemimpin perang, menjadi seorang qadhi. Kalau ada yang berzina dihukum rajam oleh beliau. Kalau ada yang menyembah patung-patung, menyembah berhala, Al-Baqarah itu disebutkan bagaimana mereka menyembah patung anak sapi. Uqtulu anfusakum, bunuh diri kalian, dihukum mati. Sementara kerajaannya Yesus katanya kerajaan langit. Nabi kita berhukum di bumi. Jadi ini Nabi Muhammad SAW. Isyaratnya khafi, isyaratnya tak samar. Tapi kalau orang itu jujur, dia akan bisa temukan itu Nabi Muhammad SAW. Tapi orang itu tidak jujur dan dia terdiam. Setelah debat sesi pertama katanya nanti sambung, nggak sambung lagi, gitu kan? Iya, masya Allah. Nah, kenapa mereka menutupi itu? Orang-orang rahib-rahib itu tutupi tentang Nabi kita. Ya tadi, la tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Karena mereka itu orang-orang Yahudi ini rahib-rahibnya, kata Syekh Nawawi, mereka terbiasa mendapatkan nilai-nilai tertentu ya dari para pengikut mereka yang awam, ya, mendapatkan pundi-pundi penghasilan dari menafsirkan ayat-ayat hukum. Nah, mereka khawatir kalau nanti disampaikan tentang kebenaran Nabi, lalu orang-orang yang awam itu masuk ke dalam agama Islam, mereka tidak lagi mendapatkan pemasukan. Ini jamaahnya jadi Islam, gitu kan? Nah, sementara di Islam nggak mungkin mereka akan terang-terangan meminta sesuatu ya dari jamaahnya. Nauzubillah. Maka Allah menyatakan bahwasannya apa yang mereka tukarkan itu qalil, sedikit. Maknanya adalah binisbah. Kalau kita timbang antara dunia dengan akhirat, maka dunia ini sangat sedikit. Dan kalau ditimbang lagi yang mereka dapatkan dibandingkan dengan yang ada di dunia, itu lebih sedikit lagi, gitu kan? Apalagi dengan akhirat, begitu kan? Jadi sangat sedikit kalau orang itu memperjualbelikan ayat. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Nah, yang terakhir kata Allah, wa iyaya fattakun. Nah, maka hendaklah kamu semua hanya bertakwa kepadaku. Masya Allah. Jadi dalam ayat ini yang ke-41 Allah berikan perintah ya, Allah berikan perintah 2 dan larangan 2 ya kepada Bani Israil. Perintah yang pertama, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Al-Quran.
Larangan yang pertama, jangan jual belikan ayat dengan harga yang sedikit. Larangan yang adalah jangan menjadi kelompok pertama yang ingkar. Dan perintah yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua perintah, beriman kepada Nabi, bertakwa kepada Allah, ada dua larangan. Jangan jadi kelompok yang pertama ingkar dengan pengetahuan kalian, dan jangan memperjualbelikan ayat dengan harga yang sedikit. Ya, ini subhanallah. Jadi Allah turunkan kepada mereka, tetapi untuk yang ujung ini kalau kata para ulama, perintah bertakwa kepada Allah itu berlaku kepada semua. Ya, karena takwa itu luar biasa. Ya, barang siapa ingin mendapatkan keselamatan, bertakwa kepada Allah. Siapa yang mendapat pertolongan, bertakwa kepada Allah. Jadi takwa itu adalah dalam hadis Imam Tabrani dikatakan, alaika bi taqwallah fa innaha jima'u kulli khair. Hendaknya kamu bertakwa kepada Allah, karena takwa itulah induk dari segala kebaikan. Wa alaika bil jihadi fi sabilillah fa innaha rahbaniyatul muslimin. Dan hendaklah kamu berjihad fi sabilillah, karena jihad itu adalah rahbaniyahnya orang-orang Islam. Wa alaika bi dzikrillah wa tilawati kitabihi fa innahu nurun laka fil ardi wa dzikrun laka fis sama. Dan hendaklah kamu berzikir kepada Allah, lalu membaca kitab Allah, karena itu adalah nur bagimu di bumi dan zikir bagimu di langit. Wahzin lisanaka illa fi khairin fa innaka bidzalika taglibus syaitan. Dan jaga lisan kamu kecuali dari yang baik-baik, karena dengan menjaga lisan kamu bisa mengalahkan syaitan. Takwa ada di awal. Jima'u kulli khair. Bertakwa. Allah mengatakan, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Masya Allah. Ini mudah atau berat? Berat sekali. Kata Imam Al-Haddad, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Qutbul Irsyad wa Ghausul Biladi wal Ibad, beliau mengatakan, walau kana lahu alfu alfin, kalau orang itu punya 1000 alfu alfi nafsin ila nafsihi wa alfu alfi umrin ila umrihi lan yastati'. Kalau orang punya 1 juta nyawa, lalu orang punya 1 juta umur, dan semuanya diserahkan untuk bertakwa kepada Allah, masih belum mampu menegakkan haqqa tuqatih. Masya Allah. Ya. Orang punya 1 juta nyawa nih, lalu 1 juta umurnya dihabiskan untuk menegakkan haqqa tuqatih, masih belum tegak. Kenapa? Begitu tingginya haknya Allah itu begitu tinggi. Nah, tengoklah malaikat itu. Ada malaikat yang maksiat kepada Allah. Begitu kiamat terjadi, dibangkitkan malaikat itu, apa kata malaikat? Subhanak walakal hamd, ma abadnaka haqqa ibadatik wala arafnaka haqqa ma'rifatik. Au kama qaulu kadzalik. Ketika dibangkitkan mereka mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, Maha terpuji Engkau, kami belum beribadah kepadamu dengan benar, kami belum kenal Engkau dengan sebenar-benarnya ma'rifah. Itu malaikat yang nggak pernah maksiat. Kita wah gitu kan, wah kita begitu. La haula wala quwata illa billah. Maka kata Imam Al-Haddad, la tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu semua mati kecuali muslim. Kata beliau, apakah ada di antara kita yang bisa mematikan diri kita sendiri muslim? Nggak ada. Yang mematikan hanyalah Allah. Ya, kita bisa tentukan, wah saya muslim matinya. Nggak bisa. Yang tentukan Allah. Yang kita bisa apa? Yang kita bisa adalah mendekat ke situ, mendekat ke arah itu, mendekat ke arah mati sebagai muslim dengan menjadi orang yang bertakwa, lalu terus kita tulus memohon kepada Allah supaya kita ini dimatikan dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Makanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas
Itu dalam ratib al-atasnya ada kalimat ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, kan begitu. Atau kalau ratib al-haddad ada kalimat ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam 7 kali. Wahai Tuhan kami yang maha agung, yang maha mulia, matikan kami dalam keadaan Islam. Ini yang paling ditakuti orang-orang saleh, yang paling ditakuti para nabi, matinya tidak Islam. Hidup Islam ini alhamdulillah, mati mereka khawatir matinya tidak Islam. Makanya di antara fadilah membaca ratib al-atas ataupun ratib al-haddad adalah dimatikannya Islam dan husnul khatimah. Ya. Sudah dibahas fadilah ratib al-haddad di sini. Nah, kapan-kapan kita bahas, insya Allah. Kalau belum, kapan-kapan kita bahas supaya makin mantap tuh ngamalinnya, ya kan? Makin mantap. Karena ini amalannya orang-orang yang saleh dari alawiyin. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi insan yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan wafatnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Taib, ini ayat yang ke-41. Taib, semoga ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.